Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semuanya. Harusnya hari ini adalah Bapak Gultom yang beliau hari Sabtu kemarin memberikan informasi bahwa beliau sepertinya tidak bisa mengatasi batuknya. Nah, sama dengan saya di batuk, lama-lama batuk. Itu sebabnya pada pagi hari ini Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, Bapak Dimas bersedia memberikan waktunya bagi kita untuk mengganti Bapak Gultom. Oleh itu Pak Dimas, jemaat yang kecil ini biarlah boleh jadi berkat dan berkat kalau Bapak itu waktu yang tepat saya persilakan kepada Bapak Dimas. Silakan. Kita boleh beri tepuk tangan.
Shalom. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat sekalian. Pendeta kami, Budi, Ibu ya, teman-teman baru gitu ya. Dan teman sekalian di Kulina tentunya kemarin komunikasi dengan saya. Tadi kita sudah doa dan saya sudah diperkenalkan. Juga saya mendapatkan satu tema dari jemaat untuk hari ini sama-sama kita renungkan. Memahami tujuan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini adalah tema yang akan kita sama-sama renungkan. Ibu bapak sekalian, saya percaya kita semua sudah mengenal Kristus dan mengalami kasih Tuhan. Sebab jika tidak, tentu kita tidak ada di tempat ini. Dan topik ini menjadi sangat penting karena tampaknya, sekali lagi tampaknya, tidak banyak orang Kristen yang memahami apa tujuan Tuhan itu menyelamatkan kita. Untuk itu mari kita mencoba membaca terlebih dahulu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ya kan, ini menjadi satu ayat yang mendasari dari perenungan kita pada hari ini. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Ibu bapak sekalian, dari ayat-ayat ini setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita ingat, yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena rahmat Allah. Jadi jangan ada yang sombong. Ini begitu sederhana, begitu mudah kita pahami sebenarnya, bahwa kita diselamatkan karena pemberian Tuhan, karena Tuhan itu mau beranugerah kepada kita. Pertanyaannya, apa sih keselamatan itu? Kan kita sering dengar ya, kita sudah diselamatkan, we are safe, kita sudah selamat, bahkan Yesus adalah juru selamat kita. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah itu keselamatan? Keselamatan adalah bersatunya manusia kembali dengan Tuhan melalui Kristus atau di dalam Kristus. Keselamatan bukan hanya nanti ketika kita sudah berada di surga. Itu nanti dan pasti. Tetapi lebih dari itu, keselamatan bukan hanya di surga, tetapi keselamatan adalah kita bisa bersatu lagi, kita bisa berelasi lagi, hubungan kita dengan Allah dipulihkan di dalam Kristus. Kalau di dalam bahasa teologinya itu adalah union with Christ, bersatu di dalam Kristus. Atau di dalam bahasa Jawa, manunggal kaulo Kristus, kaulo Gusti, kaulo Yesus. Bersatunya saya ini, kulo, kaulo,
dengan Kristus. Dan itulah yang membuat orang bisa percaya dengan Tuhan. Seseorang tidak akan mungkin bisa percaya kepada Kristus jikalau secara rohani Tuhan tidak memberikan kemampuan kepada dia untuk menerima keselamatan atau menerima suatu anugerah bersatunya orang itu dengan Tuhan. Jadi semua kita yang ada di sini adalah orang-orang yang di dalam alam spiritual kita menerima anugerah itu. Dulu ketika saya kecil, bukan kecil ya, remaja, umur 14 tahun, saya duduk di bangku gereja paling depan di sebuah gereja yang besarnya segini, persis ya, sebuah ruko di balik papan. Seorang ibu guru sekolah minggu dari Filipina ya, berkhotbah dalam bahasa Inggris yang sangat baik. Dan beliau itu mengatakan dalam khotbahnya, di akhir khotbahnya beliau mengatakan, siapa di antara kamu di sini anak-anak muda yang ingin dari dalam hatinya Tuhan mengambil setiap batu dosa dan kejahatan, datanglah ke depan, saya mau berdoa bagi saudara. Latar belakangnya, pertama, saya tidak akan mungkin duduk di bangku paling depan. Kenapa? Karena saya menganggap ke gereja itu sesuatu yang ya sudahlah, daripada mama saya marah, sebaiknya saya ke gereja. Lalu yang kedua, urusan gereja itu adalah urusan yang jauh dari kehidupan saya sehari-hari. Saya seorang yang nakal pada waktu remaja, troublemaker, kalau bisa dibilang seperti itu. Tetapi saya harus ke gereja. Kenapa? Karena mama saya kalau melihat putranya nggak ke gereja akan marah. Jadi mama saya itu cuma punya 2 pesan buat anak-anaknya. Saya punya kakak cewek. Anak-anaknya harus sekolah, dan yang kedua harus ke gereja. Saya pernah berdebat dengan mama saya, kenapa harus ke gereja sih, Mak? Kenapa saya harus menemani mama setiap hari Minggu pagi? Mendingan saya nonton Doraemon, mendingan saya main, saya ikut klub sepak bola, tapi saya harus menemani mama. Mama saya bilang, urusan rohani itu penting. Kita itu butuh Tuhan. Sambil mama saya setir mobil, dan saya mendebat beliau dengan sangat keras. Kok rohani yang diurus? Udah deh, mama makan aja rohani. Itu statement saya di dalam mobil di Surabaya. Jadi ketika suatu malam saya berada di depan, duduk paling depan dan mendengarkan khotbah dari seorang guru sekolah minggu, siapa yang dari dalam hatinya ingin dicabut semua batu dosa, datang ke depan, saya mau berdoa bagi saudara. Lah kok saya tiba-tiba merasa bahwa yang dibicarakan oleh ibu guru sekolah minggu itu, tentu ini bukan kebaktian sekolah minggu, ini kebaktian pemuda. Rata-rata semua usianya 20 tahun yang hadir, 22, 25. Saya masih ingat beberapa nama dari mereka yang hadir. Cuma saya umurnya 14 tahun gitu. Jadi jemaat gelap gitu ya, Jawa gitu. Dan duduknya paling depan kan. Saya merasa itu saya. Lalu saya datang ke depan. Saya didoakan. Dan ketika didoakan oleh ibu guru sekolah minggu ini, saya merasa bahwa saya ini orang berdosa. Jadi di otak saya ini seperti film gitu ya, diingatkan lagi memori bagaimana saya itu suka bikin nangis kakak saya kalau berantem, saya ngerokok di sekolah, saya bikin game dan lain sebagainya. Itu sejak SD hingga kelas 2 SMP. Dan saya merasa bahwa Yesus, aku ini orang berdosa, dan yang dikatakan oleh ibu pembicara ini, Tuhan ampuni aku.
ketika saya merasakan bahwa saya adalah orang berdosa, lalu tiba-tiba air mata ini mulai mengalir. Saya menangis. Dan tiba ketika ibu guru sekolah minggu itu meletakkan tangannya pundak saya semakin menangis sendiri. Jadi aku orang berdosa, ampuni aku. Singkat cerita, saya pulang dari gereja itu tidak sama ketika Dimas itu datang ke gereja. Yang saya mau maksudkan adalah, kok bisa saya dengan latar belakang remaja yang nakal lalu menerima undangan altar call dari seseorang yang saya tidak kenal, bukan dalam bahasa Indonesia juga, dan saya merasakan bahwa saya orang berdosa yang membutuhkan Yesus Kristus. Kok bisa? Firman Tuhan menjawab, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Secara fenomena, jadi fenomena itu yang tampak ya. Kalau yang noumena itu yang tidak tampak. Orang batuk itu fenomena. Penyebab batuk, nah itu noumenanya. Yang disembuhkan, yang diobati adalah noumenanya. Fenomena atau gejala itu akan mengikuti nanti kalau noumenanya itu disembuhkan. Secara fenomena gejala, Dimas yang maju, yang membuka diri, yang minta ampun sama Tuhan. Sekarang fenomena gejala. Tetapi secara noumena, Rasul Paulus mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita bisa percaya, bisa beriman dan diselamatkan itu karena pemberian Tuhan, bukan hasil usaha. Nah, ini adalah satu bagian firman Tuhan yang bagi saya di dalam 2000 tahun perjalanan sejarah gereja, di dalam banyak ciri khas dan warna gereja di dunia ini, ada kawan-kawan saya yang mengatakan bahwa tidak, keselamatan bukan pemberian atau anugerah dari Tuhan, tetapi juga ada usaha dari saya. Saya tidak akan mendebat teman-teman saya seperti itu. Kenapa? Karena kita sekarang sudah sama-sama di gereja. Jadi di dalam percakapan kita, di dalam kita mengekspresikan cinta kasih Tuhan yang kita baca dari firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat personal bagi kita dan bukan dipertentangkan atau dipertentangkan. Namun di dalam pembacaan saya atas kitab suci yang kita miliki, yang saya miliki, saya percaya bahwa anugerah itu benar-benar dari Tuhan. Sebab jika bukan Tuhan yang memberikan kepada saya keselamatan atau kemampuan untuk memberi diri dipulihkan relasinya dengan Dia, dengan Sang Pencipta di dalam Yesus Kristus, maka saya tidak akan mungkin bisa membuka hati kepada Tuhan. Sekarang ada dua pilihan ya Bapak ya. Jikalau kita mau menerima Tuhan, kita diselamatkan semua karena anugerah Tuhan. Dibanding yang kedua, karena aku yang memilih Tuhan, ada andilnya. Kira-kira mana yang memberikan satu kesadaran bahwa tanpa Tuhan aku itu tidak akan mungkin bisa melakukan apa-apa di dalam hal keselamatan. Bagi saya, yang pertama, tanpa Tuhan kita tidak akan mungkin bisa berkontribusi di dalam keselamatan. Sekali lagi, apa itu keselamatan? Keselamatan adalah bersatunya manusia dengan Allah di dalam Kristus, manunggal di dalam Kristus. Ini adalah poin yang pertama yang bisa kita lihat dari Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10. Nanti kita bisa membaca itu sepanjang pasal 2 ya, dari pasal 1, pasal 2,
Paulus mengatakan, kamu orang yang mati karena pelanggaran dosa. Kamu orang yang dahulu mati sampai 2 kali, Paulus mengatakan itu. Berarti sangat penting. Secara rohani kita ini mati. Orang mati ketika ditawarin obat, mau nggak? Dia nggak bisa. Dia sudah mati. Tetapi orang mati membutuhkan intervensi dari Tuhan agar dia bangkit. Dan kita semua adalah orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan secara roh. Yang kedua, alasan Tuhan menyelamatkan kita. Ini kita mungkin sering keliru membedakan antara alasan dengan tujuan. Kenapa kita makan? Karena kita lapar. Tapi ada yang ditanya, kenapa kamu makan? Ya, supaya kenyang. Itu bukan jawaban atas pertanyaan kenapa. Itu adalah tujuan. Jadi kenapa kamu makan? Karena, pasti awal kalimat jawaban itu karena saya lapar. Tujuan kamu makan supaya agar kenyang. Nah, ini sebenarnya adalah satu pemahaman yang sangat sederhana, dan di dalam Efesus 2 ini bisa kita juga terapkan. Mencari tahu alasan atau mengapa Allah menyelamatkan umatnya. Alasannya tetap di ayat yang sama, di nats yang sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Karena kita ini buatan Allah dan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, agathos, sesuatu yang baik. Ya, kata agathos atau baik, wajib itu biasa di dalam tulisan-tulisan abad pertama, bahkan dalam filsafat Yunani itu terkenal ya, ada kata kalos, agathos, elok dan wajib. Jadi zaman orang belum menerima Injil, masyarakat yang mendengarkan Sokrates, Platon atau Aristoteles, mereka itu sudah diajak untuk menjadi orang yang memiliki sikap kalos, agathos, elok dan wajib. Maka dari itu filsafat atau mencintai kebijaksanaan itu adalah satu ajaran untuk hidup sehari-hari yang elok dan wajib. Tetapi filsafat menjadi rumit bagi kebanyakan orang karena sebagian orang mengajarkan filsafat itu menjadi sangat susah ya, mengawang-awang tentang logika, tentang metafisika, tentang estetika, tentang aksiologi dan lain sebagainya. Sebelum itu semua, filosofi atau filsafat itu adalah ajaran untuk berbuat baik di kehidupan sehari-hari. Jadi seorang manusia yang baik harus bisa memiliki kalos agathos, kelakuan yang elok dan wajib di tengah masyarakat, di dalam keluarga. Maka ketika ada kata agathos, itu adalah sesuatu kata yang orang Yunani pada waktu itu sudah memahami itu, ya, kita itu harus menjadi baik. Tetapi melampaui filsafat Yunani, Paulus mengatakan bukan hanya kita ini diajak untuk berbuat baik, tetapi ada alasan kenapa seseorang itu perlu berbuat baik. Karena kita ini buatan Allah. Orang Yunani tidak mengenal ada individu-individu yang diciptakan oleh seorang pribadi yang begitu besar yang dipanggil Theos atau Allah. Dan bukan hanya dipanggil Theos atau Allah, tetapi diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, manusia pertama ini gagal. Semua yang ada di taman ini boleh dinikmati, boleh dimakan.
buahnya. Tapi ada buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu nggak boleh. Singkat cerita, kita sama-sama tahu Adam dan Hawa melanggarnya, sehingga seluruh keturunan Adam dan Hawa termasuk kita berada di dalam satu kondisi berdosa. Kita menyimpang. Dan menyimpang ini gak akan mungkin bisa kembali kepada Tuhan tanpa intervensi dari Tuhan sendiri untuk menyelamatkan yang berada di jalur yang menyimpang ini kembali ke jalurnya Tuhan. Nah, itu adalah alasan kenapa Allah menyelamatkan kita. Kita adalah buatan Allah. Karena menyimpang ditarik lagi oleh Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih Allah sendiri yang mau. Sebab kalau menurut kekuatan kita sendiri, tidak akan mungkin kita bisa kembali kepada Tuhan. Kejadian 6 ayat 50 dikatakan, segala kecenderungan hati manusia itu berbuat jahat. Maka dari itu, kenapa kita melihat termasuk tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa masih bisa terjadi dalam kebohongan, di dalam ketakutan. Lihat Abraham, Ishak, Elia ketakutan dari Ishak, Daud jatuh, Petrus menjadi seorang yang munafik. Kenapa? Karena di dalam diri manusia ada sinful nature, ada kecenderungan untuk berbuat jahat. Dengan mengandalkan kekuatan manusia sendiri, tidak akan mungkin seseorang bisa mampu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan perlu menyelamatkan. Apakah tujuan Allah menyelamatkan? Ini tema kita pada siang hari ini. Tujuan Allah menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita, tetap masih dari nafs yang sama. Tujuan Allah menyelamatkan kita supaya kita hidup di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Supaya kita hidup di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi kata agathos muncul, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau dari ayat ini saja bisa kita pahami bahwa Allah menyelamatkan kita adalah agar kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Pekerjaan baik itu bermula dari hati. Pekerjaan baik atau dalam bahasa sehari-hari, agar kita berbuah, agar kita mau melakukan sabda Tuhan, agar kita mau menjadi orang Kristen yang baik, yang sesuai, bahkan meneladan kepada Kristus. Tetapi pekerjaan baik atau kelakuan baik itu tidak akan mungkin terjadi tanpa didasari atau diberi bahan bakar atau dimulai dari hati yang baik. Pekerjaan baik berawal dari hati. Dari hati. Kata hati di dalam Alkitab itu muncul sekitar 876 kali. Kalau kita baca ya dari Kejadian 1:1 ya, 876 kali sekitar segitu ya. Ini menunjukkan bahwa kata ini penting. Yesus berkata di Matius 12 ayat 35-35, yang diucapkan dari mulut orang itu keluar dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan.
dalam hatinya. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Itu adalah rumus. Ini bukan profesor yang ngomong, bukan filsuf yang ngomong, tapi Tuhan Yesus. Coba lihat di medsos kita, terutama di medsos dari tokoh-tokoh yang trending gitu ya. Bagaimana komen-komen dari netizen? Untuk ketahuan bagaimana orang-orang itu. Ada seorang apoteker ya, memberikan edukasi yang baik kepada netizen ya, di TikTok. Bagus banget. Apakah obat ini kalau dikombinasi dengan obat ini baik C? Kalau C apoteker ya, memberi penjelasan lebih kurang 3 menit tapi sangat bagus. Nanti ada obat lain lagi dia utarakan lagi, kan bagus ya. Apoteker dia belajar farmasi dengan serius. Tapi edukasi yang baik itu pun masih ada yang komen, dasar apoteker sok tahu, terus ngomel yang lain lagi. Bisa. Orang baik kayak itu mendapatkan respons yang tidak baik. Dugaan saya, hati dari yang komen itu bisa diterangkan dari cara dia komen. Nah itu jelas. Bagaimana komen kita di medsos itu menunjukkan bagaimana. Karena rumusnya kan jelas. Apa yang keluar dari hati itu muncul di permukaan. Dan komen kita itu kan ucapan kita yang tertulis. Maka dari itu kita perlu hati-hati dalam berucap kepada orang lain. Juga bagaimana kita komen di medsos kita. Kita perlu merefleksikan diri dengan tenang dan memeriksa hati kita. Menggunakan kata kardias, hati. Kardias juga bisa disebut sebagai jantung. Tapi dalam pemahaman teologi itu bukan urusan organ tubuh, tetapi inner man atau bagian yang paling dalam dari jiwa manusia. Psikologi tidak mengenal hati mungkin, filosofi juga mungkin tidak mengenal hati, tetapi Alkitab itu mengenal. Tradisi agama lain mengenal pikiran, tetapi di dalam Alkitab kita ada satu bagian yang paling penting, yang mungkin sekali lagi mungkin karena mungkin itu saya belum banyak yang saya baca gitu ya. Sejauh ini saya melihat baru Alkitab yang bisa melihat sampai begitu dalam apa yang paling inti, yang paling esensi di dalam jiwa manusia. Bukan hanya pikiran, bukan hanya perasaan, bukan hanya kehendak, tetapi hati. Dan hati itulah yang melahirkan pikiran, perkataan, kehendak, dan perbuatan. Kita perlu merefleksikan diri dengan tenang dan merefleksikan hati kita. Apa tujuan Allah menyelamatkan kita? Di dalam Efesus 2 ayat 8-10 tadi kita melihat bahwa Tuhan ingin kita hidup di dalam satu rencana yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yaitu melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tujuan Allah untuk menyelamatkan kita adalah tentu agar kita bisa berrelasi lagi dengan Tuhan. Tetapi relasi kita dengan Tuhan, keselamatan kita nanti di langit baru, bumi baru, itu tidak akan ada gunanya kalau saat ini kita yang hidup saat ini
tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Jadi puncak keberagamaan orang Kristen itu apa? Puncak keberagaman orang Kristen adalah dia bisa menunjukkan perbuatan yang baik. Tetapi bukan perbuatan baik itu untuk menyelamatkan kita, tidak. Kita tidak berbuat baik agar selamat, tetapi justru kita itu sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Beda ya. Kita berbuat baik untuk selamat, oh bukan, itu bukan Kristen. Setidaknya itu bukan agama Kristen yang saya kenal. Tetapi kita itu sudah diselamatkan, makanya kita perlu berbuat baik. Paulus mengatakan, hiduplah berpadangan dengan panggilan keselamatan. Di dalam Galatia 5, Paulus membandingkan antara perbuatan daging, atau di dalam bahasa sehari-hari saya menyebutnya seperti kotoran batin. Perbuatan daging ya, perbuatan Galatia 5 dikontraskan dengan buah roh, kasih, sukacita, kesabaran, sampai penguasaan diri. Nah, kita diajak untuk menyelami, menyadari yang terakhir. Sebenarnya Pak dengar yang terakhir, masih pulang. Kalau kita sudah mengetahui bahwa tujuan Allah menyelamatkan kita adalah agar kita mau melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa saja pekerjaan baik itu? Tentu terlalu banyak yang bisa diucapkan ya dalam satu sesi kebaktian seperti ini. Ibu Bapak, saya yakin sudah tahu apa hal baik yang Alkitab itu sudah nasihatkan kepada kita. Tapi ada satu hal yang saya mau ingin kita kembali merenungkan. Saya katakan kembali kita renungkan karena kita semua sudah tahu hal baik apa yang bisa kita latih mulai hari ini. Perbuatan baik muncul dari hati yang baik. Nah, di dalam hati ini ada satu produk. Saya katakan produk karena dia muncul dari dalam. Apa itu? Keinginan. Keinginan. Hati bisa memproduksi keinginan. Maka kita perlu waspada terhadap keinginan. Yakobus 4 ayat 1-2 mengatakan demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Hati bisa memproduksi keinginan. Tapi yang perlu diwaspadai adalah bukan keinginannya. Karena kita boleh punya keinginan. Ingin makan, ingin kerja, ingin beribadah. Jadi keinginan itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah jika keinginan itu menyimpang. Jika keinginan itu menyimpang, maka itu akan menjadi problem. Sekali lagi, yang perlu diwaspadai bukan keinginan, tetapi keinginan yang menyimpang. Gereja di mana Yakobus menulis suratnya itu sedang ada pertikaian dalam.
Maka Yakobus menuliskan akal dari masalahmu itu, Yakobus 4 ayat 1-2, hawa nafsu atau keinginan yang ada di dalam tubuhmu, yang ada dalam dirimu. Kamu kepingin sesuatu, tapi kamu nggak mendapatkannya, lalu kamu membunuh. Jadi saya secara personal menafsirkan ayat ini. Mungkin ini tidak ada di buku tafsiran yang lain, tetapi kalau saya menafsirkan di ayat ini, Yakobus 4 ayat 1-2, masalah atau penderitaan manusia itu datangnya dari dua, dari luar dan dari dalam. Ada pandemi, menderita nggak? Menderita. Bisnis jadi drop, orang yang kita cintai meninggal dunia, kita nggak bisa beribadah, kita terisolasi, kita nggak bisa bersosialisasi. Itu dari luar ya. Orang membenci kita, orang memfitnah kita, ngomongin kita, itu dari luar. Bisa menyebabkan penderitaan, bisa. Tapi kalau kita renungkan baik-baik, justru penderitaan yang dari luar itu bukanlah penderitaan yang sesungguhnya. Karena kita nggak bisa mengontrol itu. Kita nggak bisa mengontrol kapan ada pandemi, kapan enggak. Waktu macet, nggak nyampe. Menderita nggak? Tidak bisa menderita. Tapi itu nggak bisa kita kontrol. Yang dari dalam, yang bisa kita kontrol, respons kita, sikap hati kita, itu yang paling penting. Ada pandemi, penderitaan enggak? Kita menyebutnya itu penderitaan karena kita tidak ingin ada pandemi. Betul ya? Orang yang kita cintai meninggal, penderitaan enggak? Ya, tapi kan kita nggak bisa kontrol. Semua orang akan sakit dan akhirnya meninggal. Lazarus yang dibagikan Yesus, toh akhirnya tidak meninggal kan, walaupun nggak dipersiapkan kita. Tetapi semua itu adalah hal-hal yang manusiawi, yang bisa dialami oleh semua orang. Semua orang akan menua, semua orang akan sakit, dan semua orang akan meninggal. Itu faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah hati, keinginan kita. Aku nggak mau ada pandemi. Nyatanya pandemi. Terus gimana? Marah-marah sama Tuhan. Ya udah marah aja 2,5 tahun kayak kemarin ya. Marah terus. Saya keliling-keliling Jakarta dari 2020 Maret sampai ya selama pandemi. Jakarta ini sepi banget ya. Dari Jakarta Pusat sampai ke selatan sepi. Saya masuk salah satu mall yang mungkin paling besar di daerah Satrio, itu saudara tahu ya, di daerah Kuningan Satrio itu. Yang buka kan, yang boleh buka hanya apotek yang di dalam. Ya, saya masuk aja gitu. Gak ada manusia, hanya ada apotek yang buka. Saya ngobrol beberapa mitra ojo yang beli. Jadi saya tuh keliling gitu. Dari lantai yang atas itu ada apotek juga, di lantai ada bawah itu ada apotek juga. Dalam hati, Tuhan saya itu nggak mau hidup kayak gini. Kok sepi banget, nggak ada manusia lain. Hidup macam apa Tuhan? Secara manusia. Tapi saya renungkan lagi, ini adalah realitas. Bagaimana sikap hati kita melihat realitas seperti ini? Yang dari luar tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah hati kita, keinginan kita. Ketika Paulus diborgol, di penjara, dia bersuka cita nggak?
butuh bersukacita. Makanya dia nulis bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Loh, kapan Paulus tulis itu? Ketika dia di dalam penjara. Kok bisa orang di penjara ngomong bersukacitalah? Atau dalam bahasa sehari-hari berbahagialah. Jadi kalau dilihat dari kondisi yang real, ya nggak mungkin bisa Paulus berbahagia. Nggak mungkin bisa dia bersukacita. Nggak mungkin. Kenapa? Karena sukacita harus terhubung dengan apa yang dia alami. Kalau sukacita definisinya atau kebahagiaan itu definisinya apa yang kita alami itu menyenangkan, maka nggak ada orang Kristen yang selalu bisa bersukacita. Tapi Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 juga mengatakan, Paulus mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Kok bisa kita diajak mengucap syukur dalam segala hal? Karena kebahagiaan Kristiani, sukacita sejati tidak tergantung dari apa yang dari luar kepada kita. Tapi sukacita yang sejati itu dari dalam. Happiness dari kata happen ya, terjadi. Jadi kalau happiness itu hanya terkait dengan apa yang terjadi pada kita, kepada hari ini kita bahagia. Kenapa? Karena income di toko kita bagus. Besok income-nya kurang bagus, kita tidak happy. Kenapa? Karena yang di luar kita ini, toko, bisnis, perlakuan orang terhadap kita itu tidak seperti yang maka kita inginkan. Jadi apa yang perlu kita kendalikan? Keinginan yang menyimpang perlu kita kendalikan. Yakobus 4 ayat 1-2 adalah satu titik awas bagi kita. Hati-hati dengan keinginan. Bukan keinginannya yang perlu kita tolak, tetapi keinginan yang menyimpang. Ingin makan, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ingin makan lagi, ingin makan lagi. Maksudnya makan yang rakus itu nggak boleh. Aku ingin menikah, boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalau ingin menikah sudah punya pasangan, sudah punya suami atau istri, terus punya yang lain lagi, boleh nggak? Nggak boleh. Ya itu keinginan yang menyimpang itu yang menjadi problem dari banyak situasi yang dialami oleh manusia, secara khusus anak-anak Tuhan. Apakah tujuan Allah menyelamatkan kita agar kita mau dan bisa hidup melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Dan pekerjaan baik itu baik itu pelayanan, pekerjaan apapun bermula dari hati. Mari kita introspeksi di dalam hati kita masing-masing, merenungkan, memeriksa diri setiap hari, memeriksa keinginan-keinginan kita, ada yang menyimpang atau tidak, diperiksa. Teknisnya bagaimana? 10 menit dalam satu hari berdiam diri di hadapan Tuhan. 10 menit tenang di hadapan Tuhan. Jangan buru-buru minta A, B, C, D, E, F, G. Ya Tuhan, sebelum kita tanya, sebelum kita minta, Tuhan tahu. Tapi berdiam diri, tenang, memeriksa bagaimana keinginan ini, bagaimana hatiku. Karena Tuhan sudah menyelamatkan aku, maka aku tidak boleh jadi orang Kristen yang rata-rata. Orang Kristen rata-rata ya Kristen, ya pelayanan, tapi masih beda tipis dengan orang yang bukan Kristen. Marah, nggak terkontrol. Ya sekarang mulai terkontrol. Keinginannya meluap-luap, hawa nafsunya meluap-luap. Sekarang mulai dikontrol, mulai. Kristen pelayanan, ikut doa, aktif di gereja, tapi perkataannya tidak dikontrol.
kesana kesini, jadi banyak kata sia-sia yang dihambulkan. Kita diajak untuk merangkak, oh iya, terlalu banyak ini aku bicara ya. Mulai dikontrol. Bagaimana kita bisa menyadari melalui saat 10 menit aja, 10 menit setiap hari, bisa malam, bisa pagi. Dan dari situ kita bisa belajar merespons bagaimana Tuhan yang sudah menyelamatkan kita itu dengan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan yang Roh Kudus inginkan, yang Roh Kudus pimpin dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang sudah menyelamatkan kami melalui iman dalam Yesus Kristus. Kami juga bersyukur atas kesediaan Tuhan yang mengambil kami dari kerajaan gelap dan memindahkan kepada kerajaan terang. Dan kami juga bersyukur karena hari ini kami diingatkan lagi tujuan Tuhan menyelamatkan kami adalah agar kami melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah tetapkan sejak awal, sejak sebelumnya. Banyak hal yang bisa kami kerjakan Tuhan, hal-hal baik di dunia ini, di dalam gereja, pelayanan, di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam pekerjaan kami, bisnis dan lain sebagainya. Ialah Roh Kudus menuntun kami agar kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang berespons layak sesuai dengan atau sepadan dengan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkatilah jemaat eklesia tempat ini, gembala sidang, wakil gembala, majelis dan seluruh umat-Mu, aktivis, tim ujian penyembahan. Berkatilah, sebab Engkau adalah kepala gereja. Bila Engkau menuntun gereja-Mu terus di dalam kedewasaan dan kesempurnaan dalam Kristus. Terima kasih Bapa dengan Allah supaya kami, sebab hanya di dalam Yesus Kristus, di dalam Dia yang memerintah dan berkuasa dengan Dikau ya Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Luar biasa ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Dimas. Luar biasa bersama Tuhan. Dijelaskan kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, belum tentu juga kita diberikan keselamatan tersebut. Jadi ada anugerah Tuhan dan kami juga begitu ya Mas ya. Supaya kita bisa proaktif juga. Kemudian alasan Tuhan menyelamatkan kita karena kita mengandalkan Allah, menciptakan dalam Kristus, kemudian kita supaya kita hidup di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dikasihi Allah. Pekerjaan yang baik mulai dari hati kita. Jadi marilah kita mempersiapkan hati kita dan kita bisa melakukan. Ya, ada sekitar minggu depan. Kita dilayani oleh pendeta Ari Pandita. Selain gunanya, waktu di sini sama 10.30 kita mulai. Kemudian ibadah Yud ya, ibadah Yud seharusnya Sabtu minggu kedua, tapi karena ada Imlek ya,
Jadi kita pindahkan ke tanggal 3 Februari. 3 Februari. Jadi minggu pertama Februari, Sabtu kita ada acara youth. Waktunya di jam 1.30. Kami mengundang teman-teman yang masih youth, yang masih muda, jadi yang masih merasa jiwa muda. Oke, terus ada doa malam diadakan setiap hari Jumat jam 19 atau 7 malam di tempat ini, dipimpin oleh saudara baptisan. Nah, sudah mulai kita membuka baptisan air. Jika kalau ada bapak ibu, saudara-saudari yang berkeinginan beban untuk dibaptis, bisa menghubungi kami. Kami sudah mempersiapkan menghubungi bapak kenal juga boleh. Kemudian kita menghubungi. Jika memang juga perlu konseling, ya, juga bisa menghubungi bapak gembala. Itu ada terkait konseling kerohanian, bisa menghubungi beliau. Kita tidak tadi persembahan. Kita ada rekening, ada satu gereja namanya KMPI nomor 2023 0611 itu bisa transfer ke rekening sendiri. Ya, bisa. Selesai. Oke, kita masuk ke dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau membuatkan kami di sini untuk membaca firman yang dahsyat untuk membahagiakan kami menurut tujuan yang Roh Kudus memberikan dahsyat di setiap daripada kami, ya Bapa, sehingga kami bisa berjalan beriringan dengan Engkau untuk mencapai tujuan. Maka kami bersyukur karena Engkau akan memimpin kami untuk menyembahmu dan roh dan kami juga diberkati dengan firman yang dahsyat. Kami juga diajarkan untuk memberikan persembahan. Tuhan yang memberkati setiap persembahan tersebut agar menjadi alat kepanjangan tanganmu, menjadi kekuatan buat gereja kami untuk menjangkau jiwa Injil dengan dia untuk melakukan operasi gereja. Berkati kami ini, memberi Tuhan mereka sehingga mereka mampu. Terima kasih Tuhan. Apakah juga berdoa untuk gereja kami dari Mas, nanti semakin banyak hikmat yang Tuhan taruh di dalam beliau. Waktu itu sudah semakin menjaga beliau untuk mendidik jemaatmu dan kabarkan kabar baik, mengabarkan kabar gembira, keselamatan kepada jemaat ini. Berkati bersama keluarga dalam firman Tuhan semua, pekerjaan dan usaha berkati dengan luar biasa. Maka juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Bapak, bangsa Indonesia. Tahun ini adalah tahun politik yang akan terjadi, itu bisa baik pada segala anarkis, pada segala pepecahan. Tuhan berkati agar pemilu juga berjalan dengan lancar, persaingan berjalan dengan lancar, menghasilkan seorang pemimpin yang sesuai dengan kehendakmu, ya Pak, yang bisa memimpin bangsa ini menuju kepada yang lebih baik lagi. Bapak, berkati Indonesia dengan kegerakan rohani Bapak, sehingga semakin banyak orang yang dijamah hatinya dan semakin percaya pada Engkau. Dan kami berdoa untuk penginjilan di Indonesia semakin dahsyat. Maka yang hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat untuk panggilkan amal-amal untuk bergabung bersama-sama untuk menjaga Indonesia. Kami juga berdoa kota kami Jakarta, bahwa kami berkenan Tuhan yang sempurna. Jakarta jauhkan dari segala anarkis, jauhkan dari segala demo. Tuhan Jakarta kondusif situasinya, kalau kita berada pada bisa dengan baik. Juga semua jalan beribadah di hari Minggu maupun juga hari biasa berjalan dengan aman. Kami bawa semua anarkis, kami bawa semua pengganggu. Tuhan berkati agar Jakarta penuh kemuliaan Tuhan, agar firman Tuhan juga mencapai kepada jemaat-jemaat Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh kami dan buat keluarga yang berasa kami bersimpul sampai harus berjalan saknya. Tuhan berkati dalam hikmat Tuhan yang luar biasa untuk memperlebar kerajaan Tuhan
gereja kami juga bisa semakin maju semakin banyak orang yang diberkati dari Pak Guru saya tinggi dan anak-anak bagi sempurna bekerja dari saya dari dasar kepada saudara turun atas beliau sehingga bisa mendidik kami juga mengajarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan atas semua kamu, Pak akan juga berdoa untuk semua jemaatmu yang berbangga memberikan tenggang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang tangannya berpasang kepada mereka, yang membutuhkan kesembuhan Tuhan Allah yang adalah Dia Bapa, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menanggung semua sakit dari kamu, oleh diri-dirimu di atas kayu salib, semua sudah kita disembuhkan. Kami juga membutuhkan Engkau yang Bapa selalu hadir buat kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Semua dijadikan sangat baik. Terima kasih Tuhan atas semua doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dalam doa yang kami, doa kami, mari kita sama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan namamu, dan kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di seperti dalam surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdiri. Kami memuji Kristus. Tuhan berkati.